Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk Adventus yang kedua ini, kita akan secara khusus memikirkan mengenai tema mengenal Allah yang menjadi manusia. Jadi untuk itu sebelumnya kita akan menghampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih pada masa-masa Adventus ini, di mana seluruh umat Allah seharusnya mulai memfokuskan pikiran mereka kepada kedatangan Allah yang menjadi manusia. Tuhan, kami percaya sekali bahwa kehidupan kami tidak selalu bisa kami berikan sebagai persembahan untuk memuliakan nama Tuhan. Pikiran kami kemana-mana oleh karena kami diliputi oleh berbagai macam persoalan dalam hidup. Bahkan kebutuhan-kebutuhan kami yang mungkin belum terpenuhi. Di tengah pandemik yang seperti ini Tuhan, tidak mustahil ada banyak jemaat dan anak-anak Tuhan yang kehidupannya itu mengalami banyak kesulitan Tuhan. Bahkan ada yang berduka cita kehilangan orang-orang yang dicintainya. Tuhan, di dalam keadaan yang seperti ini, kami menyongsong akan kelahiran Yesus Kristus, yaitu Allah yang menjadi manusia. Tuhan, tolong supaya kami boleh memberikan akan respon sesuai dengan iman yang Tuhan itu anugerahkan dalam kehidupan kami. Supaya tidak menjadi sia-sia ibadat-ibadat yang kami akan ikuti, mulai pada saat ini bahkan sampai menjelang Natal nanti. Dengarkan doa kami Tuhan. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi kali ini saya akan membacakan beberapa ayat dari Yohanes pasalnya yang pertama. Mulai ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kemudian ayat yang ke-10, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi tulisan dari Yohanes ini merupakan sesuatu yang sangat sulit sekali untuk difahami dan diresponi sesuai dengan apa yang kita itu fikirkan dan rasakan di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Oleh karena di sana disebutkan bahwa pada mula pertama adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Jadi mau dikatakan bahwa sebenarnya Allah tidak mempunyai anak. Oleh karena apa? Itu hanya istilah bahwa anak Allah adalah yang pertama kali keluar dari diri Allah. Yang kadang-kadang disebutkan the firstborn out of God. Yaitu apa yang pertama kali keluar dari diri Allah adalah firman Allah. Yaitu pada saat Allah berfirman. Dengan firman itulah Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Dan firman itu berinkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kelahirannya kita akan rayakan pada hari Natal nanti. Oleh sebab itu pada hari-hari Adventus, yaitu minggu-minggu, khususnya minggu yang kedua Advent ini, kita secara khusus ingin sekali supaya kita itu memberikan akan hati dan pikiran kita untuk kita siap untuk memahami akan misteri yang sulit sekali untuk difahami. Yang memang di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Paulus mengingatkan bahwa segala sesuatu yang Allah itu sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Memang tidak pernah ada di dalam pikiran manusia. Tidak pernah ada di dalam hati manusia. Berarti sesuatu yang completely berbeda. Sesuatu yang sama sekali manusia sebetulnya tidak secara natural itu miliki. Oleh sebab itu dengan pikiran dan perasaan kita, sulit sekali kita untuk bisa mempersiapkan diri, menyambut Natal sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki.
Padahal kalau kita mau pikirkan dengan sungguh-sungguh, di dalam Roma pasal yang ke-14 itu disebutkan dengan kalimat yang seperti ini. Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan tetapi tidak berdasar iman itu dosa. Jadi kita berada di dalam suatu kondisi yang kritikal. Oleh karena sebagai orang Kristen, orang percaya, kita seharusnya bisa merasakan dan bisa mengerti, sehingga bisa meresponi dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan segenap hati dan pikiran kita untuk realita karya keselamatan Allah yang agung, yang luar biasa ini. Tetapi pikiran, perasaan, dan hati kita secara natural sebetulnya tidak mempunyai capability, tidak mempunyai potensi, tidak mempunyai kemampuan untuk memahaminya. Jadi kita itu perlu sekali waspada di dalam kondisi yang krusial seperti ini. Bagaimana sebetulnya kita itu mempersiapkan diri untuk merayakan Natal nanti. Jadi makanya tema yang saya ingin kita itu renungkan, yaitu bagaimana atau apa itu mengenal Allah yang menjadi manusia. Jadi Allah yang menjadi manusia adalah Allah yang ajaib, yang memang tidak mungkin kita bisa mengenalinya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-44, 45, 46, dan terus berulang kali disebutkan. Hanya ada satu Allah. Dan aku ini adalah Allah satu-satunya, tidak ada Allah yang lain. Jadi oleh sebab itu, kita itu bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Allah yang satu inilah, yang sebetulnya menyatakan diri, itu melalui Alkitab, dan kemudian berinkarnasi menjadi daging sebagai Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Allah itulah yang kita ini sembah. Di dalam Ibrani pasal yang pertama disebutkan dengan berbagai macam cara. Allah coba menolong kita supaya kita bisa memahami akan dirinya. Dia itu menyingkapkan dirinya dengan berbagai macam cara. Ibrani pasal yang pertama mengingatkan bahwa kadang-kadang dia hadir. Bahkan di dalam perjanjian lama. Seperti malaikat tetapi bukan malaikat. Oleh sebab itu istilah yang dipakai adalah malak Yahweh. Yaitu malaikat Yehova. Dan malaikat Yehova ini bukan malaikat. Oleh karena apa? Oleh karena dia adalah Allah sendiri. Yang bisa dilihat. Bisa dipandangin. Bisa berinteraksi langsung dengan manusia. Dan yang satu ini adalah Allah yang bisa berfirman. Malaikat yang mau menerima persembahan korban. Bahkan malaikat yang memberkati. Ajaib sekali Ibrani pasal 1 mengatakan dengan berbagai cara. Yang kadang-kadang disebutkan dalam istilah teologi bahwa ada istilah teofani. Yaitu kehadiran Allah dalam wujud manusia. Sehingga dia kadang-kadang hadir sebagai panglima perang yang dikenali oleh Yosua sebelum berangkat ke medan peperangan. Tapi kadang-kadang juga muncul sebagai manusia yang kemudian bergelut dengan Yakub di pinggir sungai Yabok. Sampai sepanjang malam. Aneh sekali sampai Yakub baru menyadari sungguh-sungguh bahwa yang satu ini bukan manusia biasa. Tetapi Allah sendiri. Oleh karena dia pada saat bergumul mungkin dia ingat bahwa kadang-kadang Allah menghadirkan dirinya sebagai manusia. Oleh sebab itu dia mengatakan aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Nah ini ajaib sekali. Dengan berbagai cara. Kadang-kadang hanya melalui mulut nabi-nabi yang bernubuat. Yang dibicarakan dari Mika, Sakaria, Nabi Yesaya. Wah puluhan ayat di dalam Alkitab. Yang bicara mengenai dia yang akan datang. Jadi preparationnya, persiapannya sebetulnya sudah sangat baik sekali. Tetapi tetap pada saat dia hadir, sebetulnya manusia tidak memahaminya. Bahkan kalau kita melihat di dalam Injil Matius, ketika orang Majus itu datang, dan datang yang pertama oleh karena melihat bintang, orang-orang Majus itu berpikir bahwa raja yang lahir itu sudah pasti lahir di istana raja. Sehingga mereka datang ke istana Herodes di Yerusalem. Sampai Herodes kaget sekali. Dan kemudian mengundang semua kepala-kepala imam. Ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang pandai itu. Dan ditanya, coba lihat di dalam Alkitab. Di dalam kitab Taurat itu. Sebetulnya raja yang dijanjikan lahir di mana?
Dan kemudian mereka menyelidikinya, semuanya dengan aklamasi mengatakan, lahir di Bethlehem. Tapi aneh sekali. Oleh karena sejak mereka mengerti itu, dan mereka yang menyelidiki siang dan malam mengenai kelahiran daripada Mesias itu. Mereka mengerti, dan mereka sudah mendapatkan tandanya sekalipun. Ada orang Majus, mungkin itu dari Babilonia, jauh sekali. Tetap mereka semuanya ini tidak ada yang tertarik. Untuk apa? Pergi bersama orang Majus mencari raja yang dilahirkan itu. Bahkan Herodes mengikhtiarkan untuk membunuh akan bayi itu. Coba dibayangkan. Jadi ini yang terjadi sehingga pada saat kita itu di dalam Advent yang kedua ini. Kita berpikir mengenal Allah yang menjadi manusia. Saya harap saudara-saudara itu betul-betul mencoba untuk memakai pikiran dan hati kita yang setulus-tulusnya dan sebaik-baiknya untuk mulai bertanya, apakah kita mengenal Dia? Apa kita betul sudah mengenal Dia? Dan apa itu tandanya jikalau kita mengenal Dia? Oleh karena jikalau kita betul mengenal Dia, preparation, persiapan untuk menjelang Natal nanti, seharusnya dengan segenap hati, segenap pikiran dan akal budi kita memberikan yang terbaik. Ya, saya tidak tahu bagaimana saya harus bisa memberikan suatu ilustrasi yang bisa menolong kita itu untuk memiliki kesadaran itu. Barangkali mungkin saya akan katakan, coba bayangkan. Jikalau Christ Cathedral yang ada di Christ Chapel, yang ada di Manado ini. Dan pada saat ini mendapatkan surat saja dari Presiden kita Jokowi misalnya. Lalu mengatakan, kami sudah berunding berapat. Untuk Natal tahun ini di Istana Merdeka, kami akan pasrahkan kepada kalian. Yaitu Christ Chapel di Manado. Dan kalian persiapkan sebaik mungkin. Oleh karena kami akan mengundang semua duta besar yang ada di Indonesia untuk hadir. Saya coba bayangkan. Kalau sampai seperti itu. Kira-kira persiapan kalian seperti apa? Barangkali semua jemaat itu dilibatkan. Barangkali nyanyian yang kalian persiapkan, latihan tiap malam, tiap hari. Barangkali paduan suara sampai minta akan banyak penyanyi-penyanyi yang terkenal untuk join. Persiapan khotbah hamba Tuhan dan liturginya pun diatur begitu rupa. Nah, oleh karena apa? Oleh karena saudara menghormati akan undangan dari Jokowi. Saudara bayangkan. Jadi ini adalah realita yang ada di dalam tubuh, darah daging, pikiran, perasaan kita sebagai manusia. Membutuhkan sebetulnya sesuatu yang konkret, yang real. Dan itu hanya dari manusia pun sudah membuat kita betul-betul itu tahu apa artinya mempersiapkan hati, menyambut kedatangan Yesus, sang bayi yang luar biasa ini. Tetapi realitanya hidup ini mengalir begitu saja. Dari tahun ke tahun. Dan sekarang dari minggu ke minggu. Dan kita mengikuti akan Adventus pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tetap sebagian besar orang Kristen ini hanya hanyut di dalam sesuatu tradisi yang flat. Yang tidak ada gairah bahkan. Apalagi di dalam masa-masa pandemik ini. Makanya perlu sekali kita itu waspada. Oleh karena sekali lagi dalam Roma pasal 14 itu dikatakan segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman itu dosa. Sehingga kita harus waspada dengan sungguh. Apakah kita kenal Dia? Dan bagaimana sikap dari orang yang mengenal Dia? Jadi saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, itu di dalam Yohanes pasal 1 tadi disebutkan bahwa Dia datang kepada milik kepunyaannya. Yaitu saudara dan saya. Tetapi disebutkan milik kepunyaannya tidak menyambutnya. Makanya disebutkan dengan kalimat berikutnya. Tetapi bagi mereka yang menyambutnya, ya berarti antara orang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan terbagi dua. Yaitu antara kelompok orang-orang Kristen yang sebetulnya hanya beribadat, hanya beragama Kristen, yang sebetulnya tidak ingin betul-betul menyambut Dia.
Yang hanya mempunyai kebutuhan beragama. Hanya memakai nama Yesus Kristus sebagai simbol-simbol saja. Tetapi betul-betul di dalam hatinya tidak atau belum mempunyai keinginan untuk mengenal dan menyambut dia. Tetapi ada sebagian. Dan saya harap yang sebagian ini menjadi suatu model bahwa itulah seharusnya orang-orang Kristen yang sejati. Yaitu yang mereka yang menyambut dia, yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama tadi. Kepada dia yang menyambut dia, maka Allah akan memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh karena orang-orang seperti ini sebetulnya tidak dilahirkan dengan darah dan daging. Jadi bukan dengan kemauan dan tekad dan pikiran dan perasaan pribadi. Tetapi yang dilahirkan oleh karena Roh Kudus sendiri. Yang sudah melahirkan akan kehidupannya. Berarti orang yang betul-betul menerima anugerah. Nah, ini persoalannya. Makanya kita itu, jikalau belum ada tanda-tanda bahwa kita mempunyai anugerah, kita seharusnya minta. Oleh karena kehidupan kita ini adalah kehidupan di dalam masa yang seharusnya penantian. Masa yang seharusnya kesadaran untuk meresponi yang sebaiknya. Alkitab ini menyaksikan bahwa ada 3 macam kelompok orang Kristen. Nah, kelompok yang pertama adalah orang-orang Kristen yang disebutkan dalam Matius pasal yang ke-7, di dalam Lukas pasal 13, yaitu orang-orang Kristen yang mengaku-ngaku bahwa mereka orang yang beriman. Sampai dikatakan oleh Tuhan Yesus nanti pada akhir zaman. Ada orang-orang yang mencari kepadaku dan memanggil aku, Tuhan, Tuhan. Tetapi hatinya jauh daripadaku. Dan mereka itu akan mengatakan, Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku ini sudah bernubuat demi namamu? Berarti orang-orang ini sudah bisa menceritakan seolah-olah pengertiannya, pengetahuannya mengenai Alkitab. Bayangin aja. Tetapi Yesus mengatakan, siapa kamu? Aku tidak pernah mengenal kamu. Bahkan ditambah dengan satu kalimat yang seperti ini. Enyahlah dari depanku. Kamu pembuat kejahatan. Aduh, sedih sekali saudara. Di dalam Lukas pasal 13 bahkan Yesus mengatakan, nanti akan ada orang-orang yang mengatakan, Tuhan, kemana-mana engkau pergi, aku akan mengikut engkau. Bahkan seringkali kita itu duduk makan bersama-sama. Nah, seolah-olah akrab sekali dengan Tuhan. Dan dirinya merasa sangat familiar dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan hal yang sama. Siapa engkau? Aku tidak pernah kenal engkau. Enyahlah dari depanku. Kamu pembuat kejahatan. Jadi ini kelompok yang saya harap bukan saudara dan saya. Oleh sebab itu kita lihat dalam Yohanes pasal yang pertama tadi. Dia datang terus-menerus setiap kali datang lagi kepada umat kepunyaannya. Tetapi umat kepunyaannya ini tidak menyambutnya. Tidak menghargainya. Tidak betul-betul mengimaninya. Hanya sebagai orang yang memakai jubah Kristiani. Tapi sebetulnya belum mempercayainya. Jadi ini ya kelompok yang pertama, saudara. Tapi kelompok yang kedua adalah orang-orang Kristen yang sudah melayani sampai sudah bisa dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi aneh sekali seperti Demas yang ada di dalam salah satu surat Paulus itu yang mengatakan kalimat seperti ini. Di dalam surat kepada Timotius, Paulus mengatakan, Demas, hamba Tuhan, saudara seimanku itu, saudara sepelayananku itu, sudah meninggalkan aku. Oleh karena dia mencintai dunia, berarti rela kehilangan hal yang paling berharga, yaitu keselamatan itu sendiri. Saudara, dalam hidup ini kadang-kadang kita itu tidak fahami. Orang-orang menjadi milik kepunyaannya. Ternyata tidak bisa menikmati kehidupan sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Sehingga lebih menyukai akan anugerah remeh-remeh yang dunia ini berikan. Padahal di dalam 1 Yohanes dikatakan, jangan kamu mencintai dunia ini. Dengan segala yang ada padanya.
Jangan kamu melayani kesukaan matamu. Ada di sana. Tetapi Demas lebih mencintai dunia. Oleh karena dunia itu lebih bisa dinikmati. Ya ini persoalannya. Kita itu menghadapi realita, tantangan terus-menerus karena kita hidup di dalam darah daging yang tetap crafting, tetap mencari dan merindukan untuk dipuaskan. Dan yang bisa memuaskan daging ini adalah dunia, saudara. Padahal kita adalah anak Tuhan, di mana roh kita ini terjebak di dalam daging yang lemah ini. Saudara barangkali tahu cerita mengenai sahabat dekat dari Billy Graham, ya kan? Itu Templeton, Charles Templeton, itu bersama dengan Billy Graham itu bersama-sama mendirikan akan YMCA. YMCA itu adalah youth yang kemudian menjadi gerakan orang-orang muda yang kemudian itu berkembang luar biasa sekali. Sampai sekarang itu masih dilanjutkan dengan kegiatan seperti di Urbana dan sebagainya. Reaching out anak-anak muda. Ya, YMCA ini itu sudah didirikan oleh mereka berdua di Kanada, saudara. Dan pada saat itu sebetulnya Billy Graham tidak lebih baik daripada Charles Templeton. Charles Templeton pengkhotbah muda yang luar biasa sekali. Dan pada saat dia berkhotbah seringkali itu sampai tidak muat gedung gereja. Terpaksa meminjam gudang yang besar sekali. Sehingga bisa muat lebih dari 2.000 orang. Bayangkan, setiap kali khotbah begitu banyak orang datang. Tapi pada suatu hari orang yang diurapi Tuhan ini, itu membaca sebuah majalah, yaitu majalah Life Magazine. Majalah yang agak lebar itu ada gambaran, di mana di depannya itu ada gambaran seorang wanita yang menggendong bayi yang mati, yang kurus kering. Sambil wanita itu memegang batok kelapa, saudara, dan menengadahkan matanya ke langit. Ada tulisan di sana, kapan hujan turun? Oleh karena sudah lebih dari 3 tahun daerah tersebut tidak turun hujan, sehingga kelaparan. Orang-orang itu pada mati, kena penyakit luar biasa. Bahkan ada foto-foto di dalamnya. Ada anak kecil itu yang sebentar lagi akan roboh mati. Sudah ditungguin oleh burung-burung nasar yang akan makan bangkainya. Sudah bayangin aja. Melihat akan gambar-gambar seperti itu yang terjadi di Afrika, daerah tertentu yang sangat kering itu. Tiba-tiba yang muncul dalam pikiran Charles Templeton adalah pertanyaan seperti ini. Apa betul ada Tuhan? Aneh sekali. Yang muncul mula-mula langsung meragukan kalau Allah itu ada. Jikalau Allah itu betul ada, kenapa hal seperti ini dibiarkan? Kenapa terjadi? Berhari-hari dia pikir sampai akhirnya mengambil keputusan. Aku tahu aku tidak bisa mempercayai Allah lagi. Akhirnya pada hari Minggu kemudian dia berkhotbah yang terakhir, yaitu farewell to God. Selamat tinggal Tuhan. Lalu dia menulis buku yang judulnya adalah Farewell to God. My reason, alasanku, itu meninggalkan kekristenan. Bayangin saudara. Jadi ini bisa terjadi di dalam kehidupan anak Tuhan. Yang Yohanes pasal yang pertama tadi. Oleh karena apa? Gagal untuk bersyukur, untuk bisa menghidupi dan menikmati kasih karunia yang luar biasa yang sudah dihadirkan Tuhan tadi. Kita tidak percaya kalau kasih karunia betul sudah hadir itu bisa ditolak dan hilang. Tapi realitanya bagi banyak orang, sinyal-sinyal kehadiran kasih karunia sudah ada. Tetapi ternyata berakhir sama seperti Charles Templeton tadi. Bahkan baru-baru ini ada seorang pendeta yang namanya Joshua Harris. Dan itu ada seorang hamba Tuhan melayani gereja besar. 1.600 anggotanya. Itu di daerah New Jersey sana. Ya kan, kemudian ngapain? Juga begitu. Dia mengatakan, menulis dalam bukunya Kiss Goodbye. Jadi dia mengecupkan bibirnya mengatakan goodbye untuk kekristenan. Dan untuk Yesus Kristus. Yang katanya dulunya dia itu percayai. Sekarang dia tidak percayai lagi. Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen? Apa yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Apakah saudara mengenal Tuhan? Apakah mengenal Allah yang hidup, yang menjadi manusia ini?
Nah, saudara, kita harus objektif. Ternyata bahkan orang yang menerima dan sangat dekat dengan Tuhan pun, termasuk Maria, termasuk Yohanes Pembaptis, ini Alkitab mencatat luar biasa sekali. Oleh karena apa, Maria yang sudah mengandungkan Yesus pun, itu kemudian kalau kita melihat Alkitab, ternyata itu yang dicatat dalam Alkitab hanya Yesus usia hari, lalu kemudian 12 tahun, lalu setelah itu 30 tahun. Berarti ada masa-masa kosong, tidak ada catatan sama sekali mengenai Yesus Kristus ini. Oleh karena apa? Oleh karena memang plan of God yang ajaib. Sehingga Tuhan Yesus belum berkarya, belum mulai dia itu dengan ministry atau pelayanannya. Dan kemudian dia mulai pergi ke gurun. Kemudian dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lalu mulai ngapain? Memilih 12 murid. Lalu mulai ngapain? Mulai berkhotbah. Dan khotbahnya itu mengherankan. Oleh karena khotbahnya terus seolah-olah menegasikan semua hukum Taurat Musa yang sudah dibangunkan ribuan tahun. Bayangin. Inilah yang mereka itu tangkap sehingga mereka mengatakan engkau merombak hukum Taurat. Sehingga dari mulut ke mulut selalu orang mengatakan barangkali dia kerasukan setan. Barangkali dia gila. Ada dalam Alkitab. Dan disebutkan di dalam Markus pasal yang ketiga, maka ibu Yesus, yaitu Maria, bersama saudara-saudara sekandung, yaitu adik-adiknya Yesus, hasil perkawinan Maria dan Yusuf. Yang ngapain? Sekarang mau menjemput Yesus, disebutkan karena mendengar Yesus itu sudah tidak waras lagi. Bayangin, seorang Maria itu pun sampai pada saat-saat tertentu imannya itu hilang. Seolah-olah begitu. Oleh karena apa? Oleh karena realita yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, yang dinilai dengan pikirannya. Kok gitu Yesus Kristus yang katanya disebut anak Allah ini? Bayangin. Sampai seperti itu. Oleh sebab itu ketika Yesus sedang mengajar, lalu murid-murid itu mengatakan, Tuhan, lihat, ya kan? Itu ibumu dan saudaramu ada di luar, menjemput kamu. Lalu Yesus ngomong apa? Siapa ibuku? Aneh sekali. Tuhan di dalam Alkitab itu tidak pernah memanggil Maria sebagai ibu. Tidak pernah. Tidak pernah memakai kata meter ibu. Dia selalu memanggil Maria sebagai gunai. Gunai itu artinya wanita. Kecuali yang terakhir. Ketika di atas kayu salib, supaya Maria mempunyai masa depan, dia baru katakan kepada Yohanes itu, ya kan, anak, lihatlah ibumu. Hai ibu, lihatlah anakmu. Nah itu saja. Tapi yang lain tidak pernah dia memanggil Maria sebagai ibu. Dan sekarang, oleh karena Maria itu mempercayai gosip yang keliru itu, kemudian Yesus mengatakan, siapa itu ibuku? Siapa? Nah, lalu dia mengatakan apa? Ini, semua perempuan ini adalah ibuku. Bukan cuma satu, semua perempuan ini. Lalu dia mengatakan, ini, semua laki-laki ini adalah saudara-saudaraku. Jadi berarti, Yesus mau mengatakan, jangan kamu berpikir, Maria, bahwa kamu itu ibuku. Meskipun kemudian kesesatan ajaran gereja itu muncul pada abad kelima, saudara. 431 ada sidang Efesus. Gereja itu memutuskan apa? Coba. Di dalam konsili tadi. Yaitu Theotokos. Itu artinya Maria adalah ibunya Allah. Bayangin. Jadi setan itu pintar sekali membuat hal-hal yang tidak benar menjadi benar. Sampai ada gereja besar sampai sekarang itu masih mengakui Maria itu Theotokos, ibunya Allah. Sampai doa pun sama Maria. Aduh. Nah ini yang terjadi, saudara. Dan Yesus mengatakan, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Semua orang yang melakukan kehendak Bapakku adalah ibuku dan saudaraku. Bayangin. Jadi seorang Maria yang saya yakin sudah pasti orang yang diselamatkan. Oleh karena pasti setelah kesalahan itu, Maria belajar banyak. Maria mulai mengerti
Akhirnya mulai belajar menyembah anak yang dikandungnya itu. Iya. Sehingga di akhir kayu salib itu, dia masih mengikuti Yesus. Dan betul seperti yang Simeon katakan itu, persis seperti pedang tajam menusuk hatinya. Karena apa? Karena dia merasa sangat pedih sekali melihat anak yang dicintai, yaitu Allah sendiri. Nah itu matinya seperti ini. Nah itu Maria. Tapi bukan cuma Maria, saudara. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal yang ke-7. Bahkan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu diurapi Roh Kudus. Bahkan ini orang yang istimewa, yang Yesus sampai mengatakan, tidak ada manusia yang dilahirkan oleh wanita lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Bayangin. Tidak ada. Oleh karena apa? Hanya dia yang menunjuk. Lihatlah anak domba Allah. Bayangin. Hanya dia yang bisa menunjuk. Bahkan yang dipakai Allah untuk membaptis Yesus. Dan yang melihat dengan mata kepala sendiri dan mendengar langit itu seolah-olah terbuka. Dan melihat ada burung dara yang seperti wujud dara. Burung dara yang hinggap di kepala Yesus. Ya, Holy Spirit itu. Dalam penglihatan yang visual seperti itu. Ini anakku yang kukasihi. Bayangkan, ini orang seperti ini, saudara. Ketika dia di penjara, beberapa bulan kemudian mungkin, atau beberapa minggu, I'm sorry to say, ya, dia kemudian mulai mengutus kepada murid-muridnya, dia muridnya Yohanes, untuk ketemu Yesus. Dan tanya, apa betul kamu yang aku tunggu? Aneh. Apa aku harus menunggu yang lain? Oleh karena dia itu merasa kalau dia itu adalah Yesus yang aku tunggu, Mesias. Masa dia membiarkan aku di dalam penjara? Yang kemudian akhirnya betul-betul dia dipenggal kepalanya. Masa seperti itu? Apakah engkau benar Mesias yang kunantikan? Jadi dia ragu-ragu. Jadi orang yang diselamatkan pun pasti diselamatkan dia. Bisa juga jatuh bangun sama seperti Maria di dalam keraguan-raguan. Lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara-saudara itu mengenal Tuhan? Allah yang menjadi manusia ini. Bagaimana saudara bisa tahu? Jikalau saudara betul sudah menerima anugerah itu. Nah, saya percaya kita itu perlu mengetahui ada dua hal. Yang pertama, jikalau saudara-saudara betul orang sudah diselamatkan, saudara pasti sudah mendapatkan namanya prevenient grace. Yaitu anugerah yang disebut kasih karunia. Yang menyebabkan saudara dilahirkan baru. Iya, oleh karena tanpa Tuhan yang memulainya, saudara tidak mungkin kenal dia. Di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-6 disebutkan, dia yang memulai. Ya, dia yang harus memulai. Bahkan sudah menghadirkan will and work. Berarti ada kemauan dan ada tindakan yang hadir di dalam jiwamu. Untuk apa? Untuk mendekat kepada dia. Untuk apa? Untuk mencari dia. Lalu wujudnya apa? Sebab banyak di antara kalian yang tidak waspada. Ada yang lahir dari keluarga Kristen sebagian besar. Ada yang menjadi Kristen oleh karena menikah dengan suami atau istri yang Kristen. Dan sebagainya. Apapun alasannya, kita yang paling menakutkan adalah jikalau kita tidak waspada. Sehingga tidak mengenali apakah di dalam diriku, di dalam tubuh darah dagingku, di dalam jiwaku ini ada kehadiran kasih karunia Allah yang namanya prevenient grace. Apa itu bentuknya? Jikalau iya, saudara-saudara itu akan mempunyai tanda-tanda tertentu. Nah, ada seorang bernama Friedrich Schleiermacher. Ya, dia mengatakan tanda-tandanya yang utama adalah kamu punya feeling of absolute dependency. Itu artinya kamu punya perasaan, entah kenapa kamu ingin sekali menggantungkan diri kepada Allah. Nah, ini apa? Ini ajaib, saudara. Yang Kierkegaard itu sebutkan sebagai angst. Itu suatu kegelisahan dari batin. Kegelisahan yang tidak bisa dipadamkan. Tapi kegelisahan yang purposeful. Yang ada tujuannya yaitu apa? Terus gelisah untuk mengenal Allah.
Mau dimatikan tidak bisa. Nah, apa saudara punya ini? Sehingga saudara itu terus gelisah dan ingin betul-betul, Tuhan, jikalau Engkau ada, aku ingin kenal Engkau. Nah, sehingga orang seperti ini, dengan sendirinya dia akan mencari waktu, mengadakan waktu untuk secara pribadi ada perjumpaan dengan Tuhan. Setiap hari, kadang-kadang istilahnya itu solitude, waktu alone with God. Apa ada? Apa saudara inginkan? Nah, inilah jiwa yang seperti ini seharusnya ada di dalam diri saudara sebagai tanda bahwa saudara memang sudah menerima anugerah itu. Nah, kalau kita melihat Alkitab, itu cerita mengenai Abraham, mengenai Yakub, mengenai siapa, selalu ada hal-hal yang istimewa. Misalnya Yosua pasal 24 itu cerita mengenai Abraham yang dipanggil Tuhan, yang kemudian ngapain? Pada saat Abraham dipanggil Tuhan, ternyata Abraham seorang penyembah berhala. Bayangin. Jadi dari ribuan penyembah berhala, kenapa Tuhan memanggil Abraham? Berarti ada something yang mirip seperti dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 17. Di mana ketika Rasul Paulus pergi ke Athena, dia melihat ada ribuan orang menyembah berhala. Di setiap rumah ada berhalanya sendiri. Bayangin seperti itu. Tapi Paulus heran. Ketika dia lewat, loh ada penyembah berhala, tapi ada tulisan di sana. Kepada Allah yang aku belum kenal. Aneh sekali. Jadi Paulus berhenti sejenak dan kaget dia. Oleh karena apa? Ini penyembah berhala. Tapi orang ini sadar. Sebetulnya yang aku cari itu bukan berhala. Yang aku cari itu Allah yang hidup. Tapi aku belum tahu dia. Aku belum kenal dia. Aku mencari dia. Nah, inilah sebabnya kepada Allah yang belum ku kenal. Nah, sehingga Paulus di Areopagus itu sampai mengatakan apa? Hari ini ketika aku datang kepadamu, aku memberitakan Injil, yaitu kepada Allah yang kamu cari yang sekarang itu kamu belum kenal. Yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Yaitu Allah yang menjadi manusia. Aneh sekali. Yang mati di atas kayu salib. Kematiannya itu kenapa? Menggantikan kita orang berdosa. Oleh karena Allah adalah Allah yang penuh keadilan. Manusia yang berdosa harus dibinasakan. Pada saat yang sama Allah adalah Allah yang penuh kasih. Dan dia tahu, saudara dan saya semua umat manusia tidak mungkin bisa menerima akibat dari dosa. Yaitu kematian yang dahsyat itu. Oleh sebab itu, Allah rela memberikan dirinya. Sekali lagi Allah tidak punya anak. Tetapi memberikan kuasanya yaitu firman. Yang dengan firman dia menciptakan segala sesuatu itu. Dan firman itulah yang menjadi manusia. Supaya apa? Dia itu menggantikan kita. Menerima hukuman Allah. Hukuman keadilan Allah. Sampai mati di atas kayu salib. Nah, inilah sebabnya. Kalau kita memperhatikan kenapa Tuhan memilih orang yang namanya Abraham. Oleh karena mirip seperti kenapa ada orang-orang Athena menyembah berhala tetapi juga sadar sekali bahwa yang ku inginkan adalah menyembah dia yang unknown, yang aku belum kenal, tetapi aku ingin kenal. Jadi saudara, meskipun saudara itu sulit untuk menjelaskan kepada saya, apa saudara sebagai orang Kristen sudah kenal Allah yang menjadi manusia? Bagi saya, tidak apa-apa. Oleh karena memang pikiran dan perasaan kita sulit sekali menjelaskannya. Tidak apa-apa. Asal saudara itu kenali dalam jiwamu. Ternyata ada kerinduan yang tidak bisa dimatikan. Yaitu keinginan untuk mengenal. Berarti saudara terus-menerus ada di dalam proses-proses yang tidak ada habisnya. Sama seperti Abraham. Akhirnya bertemu secara pribadi dengan Allah. Ya, jadi itu yang pertama. Tetapi yang kedua, yang terakhir. Tadi saya sudah sebutkan di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Rasul Paulus kan mengatakan, oleh karena kasih karunia. Ya, oleh karena prevenient grace. Oleh karena kelahiran baru. Kamu diselamatkan. Betul, ya. Tapi Paulus menyambahkan kalimat lagi. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan, tapi tidak titik. Oleh iman. Jadi kasih karunia itu diberikan Tuhan
Paulus tahu anugerah itu terlalu ajaib sehingga manusia tidak bisa memahaminya. Oleh sebab itu Tuhan memberikan anugerah kedua, yaitu iman. Nah, dengan iman itu sekarang saudara mempunyai sarana untuk bisa mengalami anugerah kelahiran baru yang tadinya tidak bisa dialami. Dengan iman itu, you bisa meraba akan anugerah kelahiran baru yang tadinya tidak bisa diraba, yang tadinya tidak bisa dimengerti, yang incomprehensible itu sekarang bisa menjadi knowable, bisa dijamah. Aneh sekali, bisa dikenali. Aneh sekali, yaitu apa? Jikalau kamu memakai anugerah kedua. Karena anugerah kedua yaitu iman, itu yang memungkinkan you itu bisa mengalami betul-betul kamu dan saya sudah dilahirkan baru. Sudah diselamatkan, sudah mengenal Allah yang menjadi manusia ini. Meskipun kita tidak pernah melihat dia. Aneh, bagaimana bisa? Pada saat kita itu dengan iman memakai tubuh darah daging kita ini. Untuk apa? Menjadi sarana rohani untuk kita bisa mengalami kehadiran kasih karunia itu. Kehadiran akan anugerah kelahiran baru itu. Ya misalnya saja, ya kan, kalau saudara ke gereja, saudara itu mau memakai iman, kemudian ngomong dengan pikiranmu dan hatimu sendiri. Kali ini aku akan fokus, akan konsentrasi, akan memberikan seluruh pikiranku. Yaitu apa? Mendengarkan khotbah, menangkap message dari Tuhan. Nah, pada saat saudara itu iman saudara membuat pikiran you fokus, saudara sedang memakai pikiran saudara sebagai sarana rohani. Pada saat fokus, tiba-tiba saudara akan mendapat anugerah. Meskipun yang khotbah itu adalah seorang yang saudara kenal, dan khotbahnya seolah-olah cuma gitu aja. Tiba-tiba saudara bisa merasakan betapa Tuhan berbicara kepada saudara. Lah pada saat itulah saudara barangkali ada 1 menit, 2 menit, 5 menit. Saudara mengalami sungguh, aku sudah kenal dia. Aku sudah mengalami keselamatan. Inilah ada ratusan mungkin ribuan sarana rohani yang namanya spiritual means hadir di dalam tubuh darah daging kita. Antara lain Tuhan itu mengatakan, aku adalah Allah yang bersemayam di tempat maha tinggi. Ya kan, Yesaya mengatakan begitu. Tetapi aku juga Allah yang rela hadir di dalam hati orang yang broken and contrite. Yaitu hati orang yang remuk dan hancur. Nah sekarang pertanyaannya, you bisa membuat hatimu remuk dan hancur? Pasti bisa. Pada saat kamu sama seperti pemazmur mengatakan kepada dirinya sendiri, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jadi mendidik jiwa kita, supaya dengan hancur hati kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Pada saat itu terjadinya suatu encountering connection antara Allah dan dirimu. Aneh sekali. Begitu dengan hati yang hancur kita menghampiri Tuhan. Tiba-tiba mungkin hanya 5 menit. Mungkin lebih rendah dari itu. 1-2 menit. Saudara langsung merasakan betapa Tuhan itu hadir di dalam dirimu. Nah itulah pengalaman keselamatan yang sejati. Kalau diulang-ulang, kehidupan saudara itu akan berubah. Tapi kalau cuma 1 kali nanti, berapa bulan baru sekali, kadang-kadang kita naik turun kehidupannya. Oleh sebab itu kita perlu berulang-ulang memakainya. Jadi ada spiritual means. Misalnya Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Apa itu artinya menjadi anak kecil? Menjadi childlike. Tidak sama dengan menjadi childish. Menjadi childlike itu menjadi seperti anak kecil. Bisa? Bisa. Daud di dalam Mazmur 131 saya mengatakan kalimat seperti ini. Mazmur pendek ini. Dan dia mengatakan, oh Tuhan Allahku. Aku tidak mau berpikir tinggi-tinggi. Sombong-sombong. Yang menjadi besar. Tidak. Aku hanya ingin menjadi seperti anak yang baru disapih.
Yang di dalam ketakutannya itu duduk di dekat mamahnya. Ya, menjadi seperti anak kecil yang tidak berdaya. Merasa dirinya helpless tanpa dekat dengan mamahnya. Bayangin. Itu yang Tuhan mau. Kamu hendaklah seperti itu di hadapanku. Nah, dan pada saat kita itu mau, Roh Kudus akan menolong. Dan pada saat kita itu betul-betul exercise akan iman yang disebutkan oleh Paulus, kerjakan. Work out. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Kerjakan dengan takut dan gentar. Maka keselamatan itu sudah hadir. Dan kita akan termasuk yang ada di dalam Yohanes pasal 1 tadi. Yaitu dia datang kepada milik kepunyaannya. Dan kita menyambutnya. Dan sehingga kita bisa menyiapkan Natal ini. Memang dengan hati yang sudah diperbarui. Dengan pikiran yang sudah diperbarui. Dan kita bukan hanya mengalir di dalam suatu tradisi yang kosong. Dan saya harap jemaat yang ada di Manado ini. Mari kita bersama-sama bersyukur. Bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan. Untuk kita itu bisa menghayati. Dan kita bisa mensyukuri. Dan kita bisa meresponi kasih karunia yang ajaib. Percaya kepada Allah yang menjadi manusia ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Berkati jemaat ini. Berkati kami semua yang memang rindu dan ingin sekali menyenangkan hatimu. Jauhkan kami dari hal-hal yang jahat Tuhan. Lindungi anak-anakmu dari sakit penyakit. Dari hal-hal yang tidak baik. Supaya kehidupan kami boleh memuliakan namamu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.